Sebelum kita membahas lebih lanjut, pertama-tama, apa sih yang kalian ketahui tentang evolusi? Terus teori apa aja ya yang kira-kira mendukung adanya evolusi? Yuk, kita simak penjelasannya. Pengertian evolusi. Evolusi menurut bahasa artinya perubahan. Nah, secara tidak sadar kita mengalami evolusi di dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan, fisik kita berevolusi, pikiran kita berevolusi, hati kita menjadi lebih kuat ketika kita mengalami patah hati, kita berhasil untuk move on. Nah, kira-kira apa sih hubungannya evolusi dengan biologi? Nah, di dalam biologi terkenal dengan istilah teori evolusi, di mana teori ini membahas tentang bagaimana suatu makhluk hidup dapat berkembang, dari mana asal-usulnya, serta keterkaitan genetik antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Jadi, evolusi adalah perubahan pada makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Nah, evolusi ini terjadi melalui proses seleksi alam. Menariknya, teori evolusi ini masih saja terus dikaji. Bagaimana para ahli sudah memberikan pendapat bahwa makhluk hidup dapat berubah bentuk seperti yang saat ini kita lihat. Bicara tentang evolusi, terdapat dua ahli yang sangat terkenal dengan teori evolusi, yaitu ada Lamarck dan Charles Robert Darwin. Mereka terlihat cukup bertentangan, tapi mereka memiliki landasan teori yang sangat menarik. Kalau kita berbicara tentang teori evolusi, maka kita identik dengan teori Darwin. Tetapi sebelum adanya teori Darwin, ada terlebih dahulu yang mengemukakan tentang evolusi, yaitu Baptiste de Lamarck. Dalam teori Lamarck, ia mengemukakan bahwa semua makhluk hidup akan mengalami evolusi sebagai respon dan sebagai akibat dari perubahan lingkungan yang terjadi. Yang kita ketahui, teori Lamarck yang terkenal adalah jerapah. Jadi, menurut pendapat Lamarck, jerapah yang pada saat ini itu merupakan sebab akibat dari adanya evolusi. Hal ini terjadi karena Lamarck berpendapat bahwa jerapah di masa lalu memiliki satu jenis saja, yaitu jerapah berlayar pendek. Nah, karena makanan jerapah pendek ini itu adalah di ujung pohon, maka mau tidak mau jerapah harus mencapainya. Nah, jerapah ini akan berusaha dengan menguatkan ototnya dan memaksimalkan kerja lehernya itu untuk mencapai daun tersebut. Nah, maka dari itu leher jerapah akan menjadi panjang. Nah, sifat panjang leher si jerapah ini akan diwariskan dan diturunkan kepada keturunannya. Nah, hal ini yang menurut Lamarck itu kenapa jerapah pada saat ini berleher panjang. Menurut Charles Darwin, evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi alam habitatnya akan mendominasi dengan cara memiliki keturunan yang mampu bertahan hidup. Sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan kondisi alam habitatnya tidak akan bertahan hidup atau akan punah. Contohnya, rusa dan singa. Akan tetapi, sampai kapanpun proses seleksi alam berlangsung, tidak akan membuat rusa dan singa yang terkuat menjadi spesies lain. Rusa akan tetap menjadi rusa dan singa akan tetap menjadi singa. Nah, tadi sudah dijelaskan sama teman-teman apa sih yang dimaksud evolusi dan teori apa aja yang mendukung adanya evolusi. Nah, selanjutnya kita punya video wawancara nih dengan guru biologi mengenai evolusi menurut kajian ilmiah. Selamat menyaksikan. Kenalan dulu ya Mbak. Iya. Kebetulan nama Ibu itu Dian Rahmawati. Untuk tanggal lahirnya 22 Juli 1980. Jadi 40 tahun yang lalu. Udah lama ya. Iya. Mungkin selisihnya sudah jauh dengan adik-adik semua. Ini berarti hitungannya anak atau cucu malah ya. Iya. Soalnya yang seumuran mbak-mbaknya ini sudah generasi yang diajar sudah generasi yang kedua. Jadi ibunya diajar, anaknya juga diajar. Untuk mengajar Budian sudah dari 2004. Ya, jadi kuliah itu 299 di UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta.
ambil jurusannya pendidikan biologi selama 4 tahun sampai 2003. Kemudian 2004 awal langsung mengajar. Awal mengajar di MTS, Mbak, ya, jadi tidak langsung di negeri. Kemudian 2004 ada tawaran di SMP negeri di Brebes, Wanasari. Jadi bukan di Songgom ya, aslinya tidak orang Songgom saya. Wanasari, kalau Wanasari ada yang pernah ke Wanasari? Saya pernah Bu dulu. Iya, jauh ya. Iya. 2004 di Wanasari, kemudian 2005 menikah, dapat orang Songgom. Kebetulan kerjanya di Puskesmas Jatirokeh ya. Jadi sebagai perawat, suaminya Budian. Jadi kalau mau ketemu, cari aja di Puskesmas Jatirokeh, orang yang paling ganteng ya, Mbak ya. Ya Bu. Iya. 2004 sampai sekarang ya. Kalau di SMP 3 Songgom yang sekarang Budian ngajar itu mulai 2005. Berarti sudah 15 tahun yang lalu. Untuk anak 2, yang satu di SMP IT Usamah Tegal, kelas 9 sekarang. Yang nomor 2 di SDIT Harapan Umat Brebes, sekarang kelas 6. Jadi nanti tahun depan satu lulus MTS SD, satunya lulus SMP. Sudah tua sih Mbak ibunya ini. Mungkin itu perkenalannya. Kalau rumah di sebelahnya Masjid Mujahidin Songgomlor. Iya, itu rumah. Sudah pernah ke sini ya Mbaknya ya? Sudah, apa belum? Belum Bu. Oh, Belum Bu. Oh, Saya iya. dulu nggak pernah diajar sama Ibu soalnya. Iya, tapi mungkin kalau periksa pernah ke sini Mbak, karena suami Budian juga perawat, jadi kadang sering itu. Kita aja untuk perkenalannya. Ibu, jadi kita juga mau memperkenalkan diri juga ya Bu ya. Saya Servi Mawada Bu. 2 lebih 10. Jadi di sini Wih, jam 2. ada Suami teman-teman baru saya pulang, juga Mbak. Bu. Ada Siti Fadliatul Hikmah, biasa dipanggil dia. Terus ada Yosi Eza Ramadanti, biasa dipanggil Yosi. Terus ada Nur Samsia Atma, biasa dipanggil Iya Bu. Oh ya, di sini kita mau berbincang-bincang ya Bu ya tentang solusi menurut kajian ilmiah Bu. Iya. Yang kita pelajari juga di kampus. Nah kebetulan dosen kita tuh bernama Bapak Yudi Bu. Nah dia mengampu mata kuliah evolusi Bu. Terus kita langsung masuk ke sesi wawancara aja ya Bu ya. Boleh. Mengenai evolusi. Jadi gini Bu, yang Ibu ketahui tentang evolusi itu apa sih Bu? Yang Ibu ketahui evolusi? Yang Ibu ketahui sampai sekarang ya, ya karena ilmu yang Ibu ketahui itu dari 2003 sampai sekarang belum di-upgrade lagi Mbak. Iya. Karena masih S1 ya, belum di-upgrade lagi. Jadi kalau yang sepengetahuan Ibu ya tentang evolusi, evolusi itu perubahan pada makhluk hidup dalam jangka waktu yang lama. Itu kalau menurut teori yang Ibu tahu ya. Jadi evolusi itu perubahan makhluk hidup dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Oh, berarti menurut Ibu evolusi itu perubahan makhluk hidup dari dahulu sampai sekarang, tapi memiliki proses yang lama ya Bu ya? Iya. Yang Ibu ketahui nih Bu, kan kalau misalnya kita berbicara tentang evolusi kan ada Lamarck, terus Darwin, sama seleksi alamnya kan Bu. Iya. Nah itu yang Ibu ketahui tentang mereka tuh apa Bu? Mahasiswa biologi lewat wawancara. Bisa diulang, Mbak. Tadi sinyalnya agak error. Enggak. Iya, Bu. Ya. Jadi kan kalau kita belajar tentang evolusi ya, Bu, itu kan kita pasti paham sama Lamarck, terus sama Darwin, tokoh-tokoh itu Bu, sama seleksi alamnya. Nah, yang Ibu ketahui tentang Lamarck sama Darwin dan seleksi alamnya itu gimana, Bu?
Iya. Nah, Ibu tahu. Sebelum membahas tentang evolusi ya Mbak, karena dari semua mata pelajaran memang yang paling apa ya, yang paling agak mengganjal sebenarnya. Mungkin kalau mata pelajaran yang lain itu, kalau sekarang misalkan SHI masih ada ya, sistem hewan invertebrata masih ada. Untuk mapel sekarang ada enggak? Kita kebetulan nggak ada, Bu. Oh, enggak ada. Kita kebetulan nggak belajar. Iya. Enggak, berarti enggak ada mata pelajarannya ya? Enggak ada. Nggak ada ya? Oh, kalau Iya, dulu nggak itu ada kan untungnya. ada Anfisman, anatomi fisiologi manusia. Itu ada. Oh, Itu ada. kalau itu ada, Bu. Iya. Ada, Bu. Iya, ada itu. Terus anatomi fisiologi hewan. Kalau mapel-mapel yang lain kayaknya enjoy, nyaman. Tapi ketika mempelajari tentang evolusi, itu kayak ada ganjalan dengan materi ini. Makanya ketika termasuk ibu sendiri mempelajarinya, itu kayak mempelajari sesuatu dengan setengah hati. Itu. Jadi tidak, baratnya begitu. Beda dengan kayak Anfisman, kan kita begitu menjiwai lah intinya. Kita betul-betul mempelajari karena memang itu nyata gitu. Tapi kalau untuk teori evolusi, untuk ibu sendiri hanya untuk sekedar apa ya, mengetahui saja, mengetahui sekilas saja, tidak begitu mendalami. Mungkin kalau di ilmu agama itu kayak kita mempelajari tentang filsafah, terus ilmu perbandingan agama. Itu pelajaran yang kalau kita kayaknya enggak tahu ilmunya ya cukup tahu saja itu. Nah, setahu Ibu ya ini ya, kalau evolusi yang Darwin, jadi ketika kita bicara tentang evolusi, pasti ada dalam pikiran kita pertama keluar adalah Darwin, ya. Charles Darwin dengan teorinya bahwa manusia berasal dari kera, kan itu. Kemudian kita kenal lagi ilmuwan yang lain yaitu siapa ya Mbak satunya tadi? Lamarck ya, Lamarck itu iya dengan teorinya yang leher jerapah panjang ya Mbak ya. Iya, itu kan. Nah, itu jadi setiap ilmuwan itu mengemukakan pendapatnya sendiri-sendiri tentang evolusi. Kemudian kalau seleksi alam, ya kalau seleksi alam sih betul. Jadi yang namanya alam itu akan menseleksi ya, artinya siapa-siapa yang dia bisa bertahan, maka dia yang bisa mempertahankan dirinya untuk hidup, maka dia akan bisa bertahan hidup. Tapi ketika makhluk itu tidak bisa bertahan, maka dia akan punah. Ya Bu, jadi begitu ya Bu ya. Iya. Terus kan Bu, jadi gini, kan kalau kita ngomongin evolusi nih Bu, kita kan belajar dari SMP ya Bu ya, evolusi ya, di sejarah juga ada ya Bu. SMA juga kita belajar tentang evolusi, bahkan sampai kita pun belajar evolusi. Nah, betul. Itu menurut Ibu ada nggak sih Bu keuntungan jika kita belajar tentang evolusi Bu? Iya, kalau keuntungan pasti ada, yang namanya ilmu itu pasti ada ibaratnya keuntungan atau kelebihan. Tapi ada sisi kerugiannya juga. Jadi ketika ilmu kemudian dipelajarinya hanya separuh, misalkan kayak evolusi kita hanya sekilas saja mempelajari, misalkan kita hanya menerima ilmu, oh ya evolusi manusia berasal dari kera, kemudian kita mengadopsi evolusi itu yang akhirnya menyesatkan. Jadi kalau memang ada yang jelas pasti ada yang namanya semua ilmu, semua pelajaran itu pasti ada positifnya. Tergantung nanti siapa yang mengadopsinya. Kalau orang itu bisa mengadopsinya dengan baik, insya Allah manfaatnya besar. Tapi ketika dia tidak bisa mengadopsinya dengan baik, maka malah mudorot yang didapatnya. Semua ilmu pasti kayak gitu. Iya. Berarti kalau dibilang keuntungannya pasti ada keuntungannya, tapi tergantung orang tersebut ya Bu ya. Betul, betul. Iya. Ya, terima kasih ya Bu. Selanjutnya, Jia. Bu, yang selanjutnya kita kan dari SMP, SMA bahkan sampai kuliah sampai sekarang kita mempelajari tentang evolusi. Iya. Kita sering dengar nih kata manusia purba kayak gitu. Menurut Ibu, apa sih yang Ibu ketahui tentang manusia purba itu? Manusia purba ya. Kalau manusia purba sebenarnya manusia
zaman dahulu ya Mbak. Cuman biasanya orang lebih cenderung memanggilnya manusia purba. Jadi, kalau menurut saya itu bahasa yang kurang sopan kalau menurut saya ya. Soalnya katanya kalau purba itu orang yang zaman dahulu sekali ya. Ya itu kalau menurut Ibu itu manusia purba itu ya manusia yang diciptakan, yang Allah ciptakan di bumi ini dari awal mulanya sejak zaman dahulu. Berarti kalau kita meneliti lagi dimulai dari Nabi Adam ya, yang mereka itu hidup ribuan bahkan mungkin puluhan tahun yang lalu. Oke, menurut Ibu berarti manusia purba itu manusia zaman dahulu yang menurut Ibu itu dari Nabi Adam itu sendiri ya Bu? Betul, iya. Yang selanjutnya nih Bu, siapakah sih Bu nenek moyang manusia menurut teori evolusi? Kalau menurut teori evolusi ya teorinya siapa dulu ya Mbak ya? Iya. Nah itu tadi makanya akhirnya ketika mempelajari evolusi itu mentoknya di sini. Ketika kalau menurut teori evolusi Darwin, dia sebenarnya kalau yang Ibu baca sih ya, dia belum ibaratnya memproklamirkan sih, dia hanya mengistilahkan saja setahu Ibu ya. Cuman kadang ya itu tadi ketika atau mungkin ilmu Ibu yang kurang diupdate ya Mbak, di-upgrade lagi ya. Jadi yang tadi sekilas Ibu baca sih untuk Darwin sendiri belum ibaratnya mempatenkan bahwa asal mula manusia itu berasal dari untuk revolusi ya dari kera ya gitu. Aduh lupa ini. Ulangi ya Mbak pertanyaannya. Kita konsen. Oke Bu, jadi gini, siapakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi? Yang selama ini berkembang ya Mbak, yang selama ini berkembang kalau dari ilmuwan Darwin ya mengatakan bahwa asal mula nenek moyangnya manusia itu kan berasal dari kera, itu menurut teori evolusi. Sedangkan kita tahu sendiri untuk mereka-mereka itu ilmuwan-ilmuwan itu adalah Darwin itu seorang ateis, maaf ya Mbak ya. Kemudian kalau Lamarck itu kalau tidak salah Nasrani ya. Jadi wajar ketika mereka pun mengungkapkan teori yang seperti itu. Tapi ketika nanti kembali ke kita sebagai orang Muslim, ya teori itu tidak bisa kita pakai. Itu aja. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu percaya sama teori evolusi? Terus mengapa Bu? Iya. Kalau dari istilahnya ya evolusi itu kan perubahan ya, perubahan makhluk hidup dari jangka waktu yang lama ya. Jadi perubahan itu kan bisa disebabkan banyak hal ya. Bisa karena banyaklah intinya termasuk mungkin juga karena faktor genetis juga kan bisa ya faktor itu. Jadi kalau kita mempelajari tentang evolusi, ya ada sedikit sih yang maksudnya Ibu percaya juga, tapi ya tidak banyak dari evolusi itu. Ya memang ada sedikit yang dipercayai itu bagus, tapi lebih banyak yang tidaknya gitu aja. Oke Bu, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa sih Ibu yang Ibu ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Sudah? Menurut Ibu, apa yang Ibu ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Apa yang Ibu ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Adaptasi ya Mbak ya? Iya. Iya, Kalau Bu. adaptasi kan itu berarti penyesuaian makhluk hidup ya, penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya biar dia bisa tetap bertahan biologi. Berarti untuk mutasi lebih cenderung ke arah perpindahan genetis. Nah, ya, kalau mutasi di yang lain kan bisa mutasi tempat ya. Iya, misalkan tadinya di mana pindah
Nah, karena kita biologi berarti mutasi ya perpindahan gen, baik itu secara disengaja ataupun secara tidak disengaja. Oke Bu, terima kasih untuk jawabannya. Untuk yang selanjutnya akan dibawakan oleh Yosi. Baik Bu, berdasarkan penjelasan Ibu sebelumnya, tadi Ibu bilang bahwa Ibu sedikit mempercayai adanya teori evolusi ya Bu. Iya. Ya, lalu apakah menurut agama Ibu mendukung adanya teori evolusi Bu, dan bagaimana tanggapan menurut Ibu? Kalau kebetulan agama Ibu kan jelas kalau yang namanya evolusi, ya kan teori evolusi banyak ya Mbak. Kalau teori evolusinya itu kita bicara tentang Darwin, jelas itu bertentangan ya, sama sekali tidak percaya. Karena dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam. Itu manusia pertama yang Allah ciptakan di bumi. Jadi kalau Darwin mengatakan bahwa manusia berasal dari kera, itu jelas bertentangan sekali, dan saya pribadi pun juga menolak ya, karena memang itu tadi Allah itu pertama kali menciptakan manusia di bumi, walaupun di bumi sebelumnya ada makhluk yang lain juga Mbak, bukan manusia tapi bangsa jin yang tidak terlihat. Iya. Kemudian Allah menciptakan makhluk yang terlihat, yaitu manusia. Dalam Al-Quran kita sudah tahu semua ya. Kemudian makanya kan dalam Al-Quran, dan Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia. Allah menyebutkan jin dulu baru manusia, karena memang manusia diciptakan setelah jin Allah ciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian karena suatu hal beliau diturunkan ke bumi. Jadi itu teori evolusi yang Ibu tahu, tapi sebenarnya kalau kita mempelajari memang tentang evolusi adalah perubahan. Setiap manusia pasti ibaratnya mengalami perubahan ya. Perubahan mungkin kalau 30 meter, 30 meter itu berarti 15 kalinya tinggi orang biasa itu ya. Kan itu luar biasa tinggi sekali. Kemudian sekarang jatuh ke kita itu paling tinggi itu 1,5 ya Mbak ya. Paling ya ada yang 2 meter, cuman kan rata-rata kita paling 1,50, 2 meter juga banyak sih, sekitar 2 meteran. Nah, kemudian dari situ mungkin diambil kesimpulan bahwa manusia mengalami perubahan. Padahal kalau kita pelajari lagi sebenarnya itu bukan perubahan ya, karena memang Allah itu ketika menghendaki suatu kaum kemudian Allah ingin membinasakannya, maka Allah itu akan membinasakan kemudian mengganti lagi dengan kaum yang sesuai dikehendaki oleh Allah, termasuk mungkin dari bentuknya. Dan satu lagi Mbak, ketika tadi Ibu sekilas juga ya, ternyata kan Nabi Adam itu diciptakan dari apa Mbak? Dari apa? Iya Bu. Iya. Dari tanah ya Bu. Dari tanah Iya. Bu. Iya, dari tanah, kan dari tanah. Dan tanah itu Allah ambil itu dari seluruh permukaan bumi. Padahal kita tahu tanah itu ada bermacam-macam jenisnya. Ada tanah lempung, ada tanah humus. Kalau kita mempelajari itu nanti memang jatuhnya ternyata manusia pun pada akhirnya memang berbeda-beda seperti jenis tanah. Ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, dan sawo matang, ada yang lembut, ada yang kasar. Nah itu sama seperti kalau kita lihat karakter dari tanah, itu aja. Jadi kayaknya juga tidak ada hubungannya dengan teori evolusi. Bu. Gitu. Iya. Berarti agama Ibu tidak mendukung adanya teori evolusi ya Bu? Enggak. Iya. Dan manusia pertama di muka bumi ini Nabi Adam ya Bu, menurut agama Ibu? Iya betul. Berarti bisa disimpulkan ya Bu bahwa menurut agama Ibu teori evolusi dengan agama Ibu sangat bertentangan ya Bu? Iya. Lalu Bu, apakah menurut Ibu masih layak Bu teori evolusi diajarkan di sekolah-sekolah? Lalu bagaimana tanggapan menurut Ibu? Ya kalau menurut Ibu sih ya, untuk teori evolusi itu kan perubahan. Mungkin pada
muatannya saja ya, pada muatannya saja. Kemudian kayak para ilmuwan-ilmuwannya pun jangan diambil dari ilmuwan-ilmuwan yang seperti itu. Artinya diambil dari ilmuwan yang ibaratnya betul-betul melakukan penelitian itu secara murni itu. Jadi nanti kita betul-betul tahu evolusi itu sebenarnya apa, ya. Kemudian kita jadi ya kayaknya kalau dihilangkan sekali juga kita nanti kurang paham lah ya. Makanya biar tahu. Tapi memang kalau evolusi termasuk itu juga kayak pelajaran yang ibu sendiri ya, walaupun mengajar misalkan adaptasi ya Mbak. Misalkan adaptasi kan ada fisiologi, morfologi, tingkah laku ya. Iya, Iya, Bu. mungkin kalau adaptasi tingkah laku oke, adaptasi kayak misalkan itu morfologi ya. Jadi eh, misalkan paruh burung ya Mbak ya. Paruh burung itu bentuknya kayak gini karena dia makan biji misalkan. Ujian, ya, Bu. Nah, kali itu lebih cenderung misalkan Allah menciptakan makhluk seperti ini, kemudian makanannya ini. Kalau dari teori itu kan seakan-akan karena makanannya ini, maka bentuknya seperti ini. Itu kan akhirnya iya. Akhirnya membuat kadang kita itu berpikir kayak kebalik gitu loh. Iya. Ya, makasih ya, Bu, atas jawabannya. Selanjutnya, Cia. Ya, Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Ibu ketahui tentang Zionisme, Freemason, Illuminati, sama Dajjal, Bu? Dan Dajjal? Waduh. Ini masuk materi evolusi kah? Iya, masuk, Bu. Oh, di teori Berkaitan. evolusi ada materi ini. Iya, Zionis. ada kaitannya, Bu, dengan Zionisme, Freemason, Illuminati, sama Dajjal, Bu. Untuk berkembangnya kayak teori-teori evolusi ini, jadi bersangkutan, Bu, dengan Iya, malah ibu baru tahu. Kayaknya dulu waktu mempelajari evolusi tidak ada ininya. Ini melupanya perkembangan lagi ya. Ya Iya. kalau Zionisme, ya setahu ibu ya ini ya, Zionisme itu kan semacam kayak paham ya Mbak, kayak aliran. Yang itu lebih, kalau ibu bilang itu kayak ekstrem lah ya. Aliran yang apa ya, menyesatkan lah gitu. Zionisme itu kan lebih cenderung ke arah menyesatkan manusia. Kalau menurut ibu ini loh ya, iya. Kemudian yang 2 dan 3 itu malah baru dengar. Kalau Dajjal itu sudah lama dengar. Ya. Kalau Dajjal itu kan makhluk yang Allah ciptakan, yang menurut perkiraan itu sudah diciptakan, cuman masih menjadi rahasia keberadaannya. Yang jelas dia ada, ya, karena salah satu apa ya, keyakinan kita bahwa nanti ketika hari akhir ya, salah satu tanda-tanda hari kiamat kubro atau kiamat besar itu ketika munculnya Dajjal. Jadi sebagai seorang muslim itu harus percaya Dajjal itu ada, dan dia itu ketika dia muncul maka akan terjadi banyak kerusakan-kerusakan. Jadi kita berdoa saja mudah-mudahan selama hidup kita tidak pernah dipertemukan dengan yang namanya Dajjal ya Mbak. Itu. Kalau yang 2 sama 3 apa ya Mbak tadi Mbak? Illuminati, Bu. Illuminati sama Freemason. Aduh, itu kayaknya PR ini. Ya udah, Bu, dilanjut aja ya, Bu, ya, untuk pertanyaan selanjutnya. Iya. Jadi kan tadi Ibu sudah menjelaskan ya, ada kontranya sama ada pronya tentang teori evolusi gitu kan. Iya. Nah, kalau menurut Ibu untuk teori evolusi khususnya nih untuk evolusi pada manusia, Ibu mendukung, menolak, atau ragu-ragu, Bu, dengan teori itu? Evolusi pada manusia berarti manusia itu kan mengalami perubahan ya. Iya kan, berarti manusia mengalami perubahan. Kalau perubahannya itu karena faktor genetis, ya, mungkin iya, karena terjadi misalkan perkawinan, kan terjadi faktor perubahan ya secara genetis. Tapi itu kan secara alam ya. Tapi kalau harus dipaksakan bahwa manusia itu harus berubah bentuknya, misalkan dari awal mula kayak misalkan manusia purba kemudian berubah menjadi manusia biasa, yaitu ya itu. Oh, berarti Ibu menolak teori evolusi yang menyatakan bahwa evolusi manusia gitu, Bu, yang berasal dari kera ya, Bu, ya? Iya. Nah, menurut Ibu
mengapa teori evolusi itu masih dipelajari sampai sekarang, Bu? Itu juga yang mau Ibu tanyakan. Kenapa materi ini masih dipelajari sampai sekarang? Ya mungkin sih, mungkin biar orang sekedar tahu saja. Cuma sebenarnya kayak teori ini juga kalau memang agak ibaratnya menyesatkan, kemudian memang sudah tidak sesuai, ya kenapa tidak diganti gitu. Ya mungkin sih judulnya evolusi, cuman materi di dalamnya, muatan di dalamnya itu yang harus banyak dirubah. Oh, baik, Bu. Nah, menurut Ibu nih, boleh gak sih kalau kita menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada peserta didik yang nggak sesuai atau bertentangan dengan agama yang dianutnya, Bu? Halo, apakah suara saya terdengar, Bu? Iya. Kalau menyampaikan materi itu jelas harus disampaikan, Mbak, walaupun itu bertentangan ya. Cuma nanti kan kita harus bisa menjelaskan ya, menjelaskan bahwa dalam evolusi ada ilmuwan ini misalkan dengan teorinya. Kemudian nanti kita jangan hanya sampai di situ ya. Kemudian kita masuk. Ini menurut para ilmuwan. Nah, sekarang kita kembalikan ke kita sebagai seorang muslim. Jadi walaupun Ibu menolak, tetap disampaikan, bukannya diem kemudian dihilangkan materinya, tetap Ibu sampaikan. Jadi untuk teori ini karena terkadang kan anak misalkan ada soal ya, ada soal keluar, kemudian nanti mereka malah bingung nggak tahu. Mending kita jelaskan saja kalau di teori evolusi itu ada ilmunya yang kayak seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian nanti kita jelaskan karena kita beragama Islam maka kita menolak teori ini kayak gitu. Oh, jadi menurut Ibu kayak harus sebagai bahan ajar juga tetap ya? Tetap sebagai bahan ajar, cuma kita menjelaskan lebih detail lagi kalau misalnya teori ini tuh seperti itu ya, Bu ya? Iya, iya betul. Sudah, bisa dimulai? Bisa, Bu. Oh, iya. Ulangi ya Mbak ya. Jadi untuk mempelajari materi tentang evolusi, kita tahu sendiri evolusi itu pengertiannya perubahan makhluk hidup dalam jangka waktu yang lama. Nah, kalau kita mempelajari manusia, itu artinya manusia itu mengalami perubahan bentuk. Misalkan sekilas ketika kita mempelajari makhluk, kalau makhluk yang pertama mungkin ada kita mengenal manusia purba ya. Manusia purba itu ada istilah ada Homo sapien dan sebagainya ya. Itu istilah-istilah yang ditemukan oleh Halo, Ibu. Ibunya keluar. Ibu sinyalnya kali ya? Tapi suaraku jelas kan ya? gangguan ya Mbak? Iya, Bu. Halo? Halo, Ibu. Halo Bu. Halo, Bu. Ya. Ya, sudah. Iya, Bu. Sudah terdengar, Bu, suaranya. Ya, nanti mungkin minta diulang, Ci. Soalnya tadi nggak ke-record. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Masuk.
Halo, Ibu. Sudah? Sudah, Bu. Suaranya iya. Saya ulangi lagi ya, Bu ya, pertanyaannya, Bu. Ya. Ya. Nah, jadi bisa tolong memberikan kami contoh bagaimana Ibu menjelaskan Ya, teori evolusi khususnya pada manusia gitu ke ya. peserta Ibu. Ya, halo? Iya, halo Bu. Ya, Suaranya terdengar jelas, Bu. jelas. Ya. Hmm. Bisa Iya, pertanyaannya perlu diulangi, Bu? iya, bisa. Oke. Jadi tolong berikan kami sedikit contoh bagaimana Ibu menjelaskan teori evolusi khususnya pada manusia, Bu, ke peserta didik Ibu. Iya. Berarti ini tingkat SMP ya, Mbak? Iya, boleh Ibu. Iya. Kalau tingkat SMP berarti sebenarnya ada materi tentang evolusi. Biasanya ini masuknya ke adaptasi. Iya. Kemudian ke seleksi alam. Ya. Jadi kalaupun sekilas juga ada tentang evolusi. Jadi kalau menurut teori evolusi bahwa manusia itu mengalami perubahan bentuk dari zaman dahulu sampai sekarang. Dibuktikan dengan penemuan para ilmuwan ya seperti Homo sapiens dan sebagainya, ditemukan manusia-manusia, rangka-rangka manusia-manusia purba yang ditemukan yang berupa rangka, dan yang namanya kalau menurut Ibu sendiri itu kan sebuah penemuan ya, jadi kan kita tidak jelas pasti seperti apa gambarnya. Terkadang manusia ibaratnya hanya mereka-reka, inilah bentuknya seperti ini. Itu menurut materi, menurut teori sesuai dengan materi. Tapi kita kembalikan lagi dengan kepercayaan kita, dengan sesuai dengan agama yang kita anut, bahwa di dalam agama kita itu jelas manusia itu khusus untuk manusia itu tidak mengalami evolusi ya. Mungkin kalau perubahan secara genetis, mutasi mungkin iya. Tapi kalau evolusi perubahan bentuk, misalkan dari yang bentuknya misalkan tadinya tinggi kemudian agak bungkuk, kemudian bertambahnya waktu itu kemudian mengalami perubahan bentuk ya. Itu kalau menurut Ibu sih ya, masuk mungkin juga karena kita bicaranya anak didiknya kebetulan muslim semua, jadi biar kita tahu dan paham saja bahwa di luar sana bahwa ada sebuah teori yang seperti ini. Kemudian itu tadi evolusi perubahan pada manusia dengan para ilmuwannya seperti Darwin dan nama. Kemudian kita kembalikan lagi ke agama kita bahwa manusia itu asal mula diciptakan adalah Nabi Adam. Walaupun mungkin ada tanda tanya dalam hati kita, kenapa Allah menciptakan Nabi Adam dengan tinggi yang 30 meter ya, kurang lebih 30 meter ya. Kemudian jatuhnya kita ke umatnya Nabi Muhammad hanya sekitar 2 meter. Apakah itu bukan sebuah bukti bahwa manusia itu mengalami evolusi? Kan seperti itu. Ya, itu sebenarnya bukan bukti. Jadi dalam Al-Quran juga banyak sekali ayat yang menyebutkan, jadi Allah itu menciptakan manusia, kemudian dia akan membinasakan sebuah kaum, dan Allah akan mengganti dengan kaum yang berbeda dari kaum sebelumnya. Jadi kalau kita mempercayainya seperti itu, bukan berdasarkan evolusi ya. Jadi berdasarkan intinya dibinasakan mungkin dengan cara bencana alam, kemudian gunung meletus dan sebagainya sehingga populasi itu punah, kemudian Allah ganti dengan populasi yang lainnya yang berbeda tapi itu masih manusia seperti itu. Oke, baik Ibu. Cukup sekian Bu untuk sesi wawancaranya. Terima kasih atas jawaban Ibu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas sedikit teori evolusi yang diajarkan Pak Yudi di kelas. Saya akan membahas sedikit ya Bu tentang teori evolusi yang telah diajarkan kepada kami. Nah, jadi seperti yang Ibu katakan tadi, memang evolusi itu secara definisi umumnya itu merupakan perubahan makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Namun, evolusi itu memang benar terjadi, Bu, tapi yang terjadi itu adalah evolusi teknologi, budaya, industri, dan lain-lain. Sedangkan kalau pada makhluk hidup itu tidak terbukti, Bu.
Yang ada adalah rekayasa genetika, mutasi, sama adaptasi. Gitu. Iya, betul. Nah, Cocok itu, Mbak. ya, Betul. jadi itu sudah ditemukannya beberapa fosil-fosil yang membuktikan bahwa teori evolusi itu tidak ada, Bu, atau membantah teori evolusi. Kayak contohnya tuh ditemukannya fosil lebah, capung, ikan, penyu. Nah, itu tuh bentuknya itu sama, Bu, dari zaman dulu sampai sekarang. Dan juga ada manusia yang dibilang manusia purba tersebut yang dipajang di suatu museum, yaitu manusia Piltdown. Dan ternyata itu merupakan rangkanya itu tengkoraknya manusia, sedangkan rahangnya itu dari orang utan, gitu, Bu. Jadi seiring berjalannya waktu, fosil-fosil kayak gitu yang membantahkan teori evolusi tersebut. Dan kita harus lebih mengutamakan agama dibandingkan ilmu, gitu. Jadi kita lebih mempercayai agama kita sendiri, Bu, gitu. Menaruh ilmu tuh di bawah agama, gitu, Bu. Betul. Berarti dosennya hebat, Mbak. Iya. Saya setuju sama dosennya. Iya, betul. Makanya tadi evolusi tetap kita pelajari, tapi isinya saja. Misalkan evolusi teknologi dan evolusi lainnya. Asal jangan menyentuh evolusi manusia, misalkan, atau makhluk yang Allah ciptakan yang lainnya. Iya, Bu. Berarti dosennya hebat, Mbak, dosennya. Iya, Bu. Jadi seperti itu, Bu, yang dijelaskan kepada kami, Bu. Bisakah Ibu memberikan tanggapan lebih, Bu, tentang penjelasan yang tadi? Yang dari dosennya ya? Iya, Bu. Kalau Ibu hanya bilang hebat dosennya, itu aja. Iya. Sudah bagus. Bagus. Iya. Memang harus meletakkan agama di atas ilmu pengetahuan. Itu intinya seperti itu. Iya, Bu. Baik, terima kasih, Bu, atas jawabannya. Cukup sekian, Bu, sesi wawancara hari ini. Maaf banget, Bu, kalau kita masih banyak kekurangan. Ya, Bu, ya. Sama-sama. Iya. Sama-sama. Terima kasih, Bu, udah berpartisipasi dan membantu kita untuk menyelesaikan tugas evolusi ini, Bu. Oh iya. Oh iya, Mbak, kuliahnya di mana ya, Mbak? Kuliahnya kita di Universitas Indraprasta PGRI, Bu, Unindra. Di mana itu, Mbak? Jakarta, Bu. Di Jakarta, Bu. Oh iya, udah. Makanya dosennya bagus, hebat. Iya. Ya, Ibu, kami cukupkan ya, Bu, ya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan sukses, lancar ya, Mbak, ya. Dapat lulus, bisa mengamalkan ilmunya. Amin. Amin. Ya, cukup sekian ya, Bu, sesi wawancaranya. Gitu. Terima kasih banyak. Kami cukupkan ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, tadi merupakan video hasil wawancara kami bersama guru biologi yang bernama Budian. Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Budian menolak adanya teori evolusi dan meyakini bahwa manusia pertama yang ada di muka bumi ini adalah Nabi Adam. Dan beliau sepakat bahwa kita harus mengutamakan agama dibandingkan ilmu. Cukup sekian kesimpulan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.